Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel saya ya. Hari ini kita motoran mau ke Bayongbong, ke toko ITCX SNG anjay. Jadi hari ini kita kedatangan barang atau yang biasa kita sebut bal ya. Itemnya itu baju gunung, base layer ya, atau kaos olahraga lah. Pak, ya alhamdulillah kemarin kita baru order barangnya dikirim langsung dan alhamdulillah 1 hari nyampe. Jujur, jadi hari ini kita mau ke sana, mau cek-cek lah gimana barangnya. Siapa tahu ada yang udah nongol gitu kan ya, brand-brand yang bisa dijual mahal lah ya, biar dapat cuan. Nah, rencananya hari ini kita cuman mau kopek dulu lah, kita mau lihat-lihat dulu. Soalnya rencananya kita mau buat live ya di IG. Jadi gimana ya? Gimana nantilah. Biasanya kalau penasaran itu langsung dibuka sih biasanya. Cuman ya emang ini rencananya buat live sih. Ya kita tahan-tahan aja lah supaya kuat, nggak dibuka. Dan oh ya lupa, yaitu mungkin yang pertama kita ke Bayongbong mau buka atau mau cek barang gitu kan. Selain itu kita juga, bukan kita, saya sih ya, saya mau ini, mau ke rumah seseorang buat nanyain perkara gimana ya ngomongin, nggak apa-apa lah ya diobrolin di sini. Jadi saya itu rencananya mau ke rumah seseorang gitu kan, mau ya telepon aja, mau nagih lah, mau nanyain gimana kelanjutan utang piutangnya. Soalnya gede anjir, 10 sampai 11 jutaan lagi kalau nggak salah. Dan yang bikin nyesek itu anjir, orangnya tuh gimana ya, WA udah diblokir, nggak ada kabar. Bener, kadang-kadang kita baik ke seseorang itu harus pilih-pilih kalau zaman sekarang. Kadang kita niatnya bantu kan, saling, tapi ujungnya malah dimanfaatin. Anjir. Ya buat saya mah uang segitu gede anjir.
pakai banget malahan. Dia malah santai-santai aja. Ya awalnya sih dia normal gitu kan, bayar, nyicil, makin kesini kok nggak ada itu. Ditanya tarsok, malahan ujung-ujungnya ngeblokir, anjir. Padahal katanya dari awal ya seperti biasalah. Mungkin kalian juga udah tahu gimana orang yang mau minjem duit, awalnya kan ngomong manis, baik gitu kan, anjir. Tapi jujur ini awalnya bukan utang piutang masalah pinjem duit. Jadi awalnya itu gini nih, saya ceritainnya dari awal biar nggak salah paham sama tahu kronologinya kayak gimana. Jadi tahun lalu itu dia datang ke toko. Nah, ke toko yang saya sekarang mau ke lokasi nih, mau ke Bayongbong. Jadi dia datang ke toko ya dengan alasan atau ngobrol ngambil barang dulu gitu kan. Ngambil barang dulu nanti dibayar. Oke, saya bilang kan ngambil barang saya itu ya. Barang saya yang saya kasih. Ngambil 1-2 kali lancar biasa, mungkin pencitraan. Nah, kesininya dia sering gitu kan, masih lancar alhamdulillah. Terus dia itu minta bal gitu kan, bal bulat, bal utuh. Saya bilang oke. Cuman dengan catatan ini kan kita ngambil si bal ini ke bosnya itu dengan catatan ngutang gitu kan. Ngutang, perjanjiannya itu misalkan anjir. Oke, lanjut ya. Jadi perjanjian awal itu bayarnya itu per tiap hari Senin lah, seperti biasa ya, 1 minggu sekali hari Senin misalkan minimal 1 juta gitu kan. Oke, dia ngambil pertama 1 bal tuh, jaket, itemnya itu jaket tipis, saya nggak tahu isinya, pokoknya datang barang, saya kontak dia ambil, dia bongkar, terus jual atau gimana saya nggak tahu lah, pentingnya barang udah di tangan dia. Terus nggak lama, berapa hari gitu kan, dia tuh WA, Met, barangnya hancur katanya, zong. Nah, setahu saya sezong-zongnya barang itu kalau rugi nggak mungkin gitu kan, bukan nggak mungkin, adalah kemungkinan rugi cuman jauh ya, minimal sejong-jongnya barang itu minimal balik modal lah kalau kejual semua ya, tolong dicatat, kalau kejual semua minimal balik modal. Itu yang saya rasain. Nah, dia bilang gitu, katanya barangnya zong lah, jelek katanya. Oh, terus gimana? Saya bilang kan ya namanya beli bal itu kita kayak judi gitu kan, kayak judi, beli kucing dalam karung, jadi kita nggak tahu itu isinya kayak gimana, jadi resikonya kayak gitu. Nah, terus jarak nggak lama saya bongkar bal, terus dia minta barang katanya. Oke, saya kasih. Selang beberapa minggu lah, beberapa hari, nggak nyampe seminggu lah, dia lagi katanya pengen barang lagi. Saya bilang ini gimana? Saya bilang kan yang ngutang yang kemarin itu kan belum lunas.
Ya dia bilang nanti dicicil. Ya oke, saya percaya karena ya bodohnya saya percaya sama orang. Ya karena lihat dia itu kasarnya guru ngaji gitu kan. Anjir masa iya lah, saya pikir gitu kan guru ngaji. Taunya oke saya kasih lagi tuh. Saya minta sama yang ini minta barang lagi, saya bilang kan. Dikirim lagi lah dua, pokoknya dihitung-hitung totalnya itu hampir 20 juta. Hampir 20 juta. Dari utang bal sama utang ke saya, barang saya. Nah, lancar lah. Makin kesini orangnya nggak ada, anjir. Hilang. Oke, saya WA, saya telepon, gimana nih? Saya juga butuh duit, ya kan? Saya udah ditagih sama yang punya barang, saya bilang kan yang ngutangin. Nah, bodohnya saya di sini ya, bodohnya saya lagi. Dia nggak bayar saya karena gimana ya? Nggak mau nama saya jelek lah. Jadi walaupun dia nggak bayar, saya sendiri yang cicil ke bos balnya itu. Saya sendiri yang cicil sampai alhamdulillah lunas ya, dengan catatan belasan juta waktu itu. Nah, saya hitung-hitung pas ke si bosnya udah lunas, saya hitung-hitung di situ utang dia tinggal 14 jutaan lah. 14 jutaan lagi. Saya tagih lah, saya tagih. Ya, saya juga butuh duit, itu juga modal harus muter kan. Atau modal saya juga udah dipakai bayar utang dia. Saya tagih terus, selang berapa lama dia malah gimana ya? Ada kata nggak enak sih menurut saya. Mungkin dia juga ngomong kayak gitu karena saya juga udah agak kasar gitu kan. Nah, saya bilang itu gimana nih masalah utang. Saya bilang kan saya butuh, jujur saya juga itu dapat modal itu minjem dari bank gitu kan. Udah gitu sekarang dipakai bayar utangnya dia. Dia malah bilang, terus gimana, uangnya gak ada, masa harus ngejaminin nyawa? Wes anjir, bahasanya itu asli. Dia bilang masa ya harus ngejaminin nyawa, kata bilang dia bilang gitu. Saya bilang nggak perlu, saya bilang nggak perlu. Kalau emang niat mau bayar, saya bilang kan situ punya mobil. Udah, saya bilang kan kalau situ niat bayar, mobilnya siniin dulu, saya bilang kan gitu. Anggap buat jaminan. Kalau utangnya udah lunas, nah baru ambil lagi, saya bilang kan mobilnya. Ya, lumayan soalnya saya juga butuh kalau buat mobil, buat nguber pasar minggu gitu kan, CFD, lumayan buat ngobrol-ngobrol barang. Dia malah ini anjir, malah gimana ya, dia bikin enak kasarnya. Sina aing mau mending pas saya daripada gitu mah. Anjir, emang oh jadi berarti mobil itu lebih berharga daripada nyawa dia, anjir. Ya dari situ saya diemin dulu seminggu 2 minggu kalau nggak salah. Saya telepon lagi, gimana ini kelanjutannya? Dia bilang sabar terus. Tiap ditanya dia pasti bilangnya gitu, sabar katanya. Saya bilang kan oke, saya bisa sabar, tapi pihak bank nggak bisa sabar. Soalnya udah apa namanya, ya sebulan sekali itu kan, kalau pihak bank nggak tahu menau itu kan, mau kondisi kita gimana gitu kan. Yang namanya cicilan itu harus tanggung jawab, tepat waktu kasarnya kan. Dia bilang gimana jadinya ini, mau dibayar gak? Kata dia iya sabar. Katanya dia mau minjem ke bank juga katanya, nanti dilunasin. Oke, saya bilang kan. Lama lah dari situ, hampir 3 minggu tuh baru dia ngasih 3 juta.
terakhir tuh. Terakhir dia ngasih duit 3 juta. Nah pas udah dari situ udahlah, nggak ada kabar, nggak ada cerita lagi sampai sekarang. Yang ujung-ujungnya nomor saya diblokir dua-duanya. Lumayan, jadi kurang lebih sisanya itu ada 11 jutaan lebih lah kalau dihitung-hitung mah. 11 juta 300 atau 11 juta 400an lagi duit di dia itu. Nah makanya sekarang rencana ini sambil mau lihat barang, rencana mau ke rumah dia. Soalnya ada si Aceng Hilmi itu yang tahu rumahnya dia, kalau saya nggak tahu. Kita mau to the point aja, misalkan sekarang mau gimana, kalau enggak mungkin kedepannya kita hitam di atas putih aja lah. Soalnya ya nggak ikhlas saya, jujur. Gede buat saya duit segitu, apalagi itu duit kasarnya saya juga dapat minjem dari bank. Emang bener kata orang sekarang, kita itu mau baik harus lihat orangnya kayak gimana, pilih-pilih. Yang niatnya mau saling bantu, malah gini. Tapi udahlah, nasi udah jadi bubur ya, jadi saya jadikan pelajaran aja ini mah. Kasarnya sekarang mending dibilang pelit gitu kan, daripada harus ngebantu dengan catatan minjemin duit asli. Soalnya mending gimana ya, ya kalau bisa milih mending dijauhin orang karena dibilang pelit, daripada nantinya kita dijauhin karena dia susah ditagih, anjir. Bayangin lah, duit segitu pas kalian butuh, misalkan ya duit kalian segitu, tiap malam itu kepikiran, anjir ya kenapa gua dulu kok ngasih gitu kan. Ya, ujung-ujungnya kayak gini. Kadang suka gimana ya, emosi kalau lagi ingat. Kalau lagi inget sama masalah itu emosi bener. Tapi ya udahlah ya, berhubung ini udah mau nyampe ya, berhubung ini udah mau nyampe. Nah itu dari alun-alun Payung deket. Nah alhamdulillah. Jadi ini nih barangnya ya. Oke, gimana nanti hasilnya kita videokan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.